Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali program Nusa Tenggara Timur kali ini menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. 5 pasangan bakal calon resmi mendaftar di KPU Kota Kupang. Kristina Muki bakal calon bupati perempuan yang mendaftar ke KPU. KPID NTT melakukan evaluasi siaran pemilu 2024 lembaga penyiaran di NTT. Ya, saudara, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Felmi Laubela. Dan saya Nina Kova, pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama. Saudara, pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang untuk periode 2024 resmi ditutup. 5 pasangan bakal calon terkonfirmasi mendaftar di KPU Kota Kupang. 5 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota resmi mendaftar di KPU Kota Kupang sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh KPU sejak tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Pada hari pertama hanya 1 pasangan bakal calon yang mendaftar, yaitu paket Jeffrey Adinda. Begitupun di hari berikutnya pada tanggal 28 Agustus, pasangan Dr. Christian Serena mendaftar ke KPU Kota Kupang. Pada hari terakhir pendaftaran terpantau media ada 3 pasangan bakal calon yang mendaftar. Di sesi pertama sekitar pukul 10 WITA, pasangan Yonas Alosius kemudian dilanjutkan dengan pasangan Alex Ishak sekitar pukul 13.30 WITA dan pasangan George dan Theodora terakhir mendaftar sekitar pukul 17.30 WITA. Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Aldinan RJH Manurung ditemui di sela-sela kegiatan pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota, memastikan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak KPU Kota Kupang dalam tugas pengamanan setiap tahapan pilkada serentak yang sedang berlangsung. Personel dari Polresta Kupang Kota disiagakan dalam beberapa titik untuk menjaga ketertiban selama proses pendaftaran hingga masa pilkada dinyatakan selesai. Sejauh ini terpantau lancar, tidak ada hambatan yang berarti, dan kami mengharapkan sampai ke proses tahapan-tahapan berikutnya, khususnya di penetapan, kegiatan ini pun dapat berjalan dengan aman. Kami tetap mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk tetap membantu kami semuanya, sehingga kegiatan demokrasi ini, kegiatan pilkada ini berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan harapan kita bersama. Sementara itu, Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu kepada media menjelaskan, kelima pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kupang, semua berkasnya dinyatakan lengkap dan akan mengikuti tahap selanjutnya. Ya, jadi proses selanjutnya setelah berkasnya itu dinyatakan lengkap dan diterima, maka kita menyerahkan tanda terima pendaftaran, sekaligus kita menyerahkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilalui oleh semua bakal pasangan calon yang berkasnya diterima. Dan sesuai kesepakatan dengan Rumah Sakit Ben Boy, pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon itu dilaksanakan 1 hari setelah pendaftarannya diterima. Untuk diketahui, setiap pasangan bakal calon yang dinyatakan berkasnya lengkap dan diterima akan melakukan pemeriksaan kesehatan 1 hari setelahnya. Dari Kota Kupang, Diki Balo, Jindra Kevi, TVRI NTT. Ya, pemirsa, menggandeng Cornelis Naifatin sebagai wakilnya, Kristina Muki, istri mantan Bupati TTU 2 periode, Raimundo Sau Fernandes, Kamis siang kemarin mendaftar ke KPU.
Diusung Partai Nasdem dan Perindo, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kristina Muki dan Cornelis Naifatin atau Paket Krisna pada Kamis siang 29 Agustus 2024 kemarin mendaftar ke KPU. Ia menjadi satu-satunya baca buk perempuan yang mendaftarkan diri untuk maju bertarung dalam hajatan Pilkada 2024 tanggal 27 November 2024 mendatang. Berkas persyaratan pencalonan yang diserahkan Paket Krisna siang kemarin dinyatakan lengkap oleh pihak KPU. Dengan demikian, pasangan ini akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan di RSUP Ben Boy di Kupang. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Jose Praso, TVRI NTT. Paket merakyat yang diusung 5 partai politik non-kursi mendaftar di menit-menit terakhir jelang penutupan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di KPU Kabupaten Kupang. Pasangan bakal calon bupati Melkisedek Eliezer Buraen dan calon wakil bupati Robi GJ Mano mendaftar di menit-menit terakhir jelang penutupan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di KPU Kabupaten Kupang. Pantauan TVRI NTT, kedua paslon tiba di KPU Kabupaten Kupang bersama partai non-kursi pengusung dan masa pendukung sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah. Tetapi karena kedua paslon belum memenuhi mekanisme pendaftaran melalui silon kada, sehingga kedua paslon harus menunggu hingga admin dan tim KPU Kabupaten Kupang melakukan pendaftaran melalui silon kada. Tak hanya itu, sekitar pukul 23.30 WITA, kedua paslon sudah diperbolehkan masuk ke ruang pendaftaran untuk menyerahkan dokumen syarat pendaftaran. Tetapi proses pendaftaran sempat diskors karena terkendala pada unggahan dokumen syarat pendaftaran. Ketua KPU Kabupaten Kupang, Nixon Manggoa, saat dikonfirmasi mengatakan, kendati kedua bacalon mendaftar di menit-menit terakhir, paket merakyat ini berbeda karena diusung oleh 5 partai non-kursi di DPRD Kabupaten Kupang. Karena putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan partai non-kursi untuk mengusulkan bacalon, sehingga paket merakyat bisa diterima dan memenuhi semua persyaratan pencalonan. Dengan demikian, paket merakyat diperbolehkan untuk melewati beberapa tahapan pencalonan selanjutnya. Untuk pasangan calon Bapak Melki Buraen dan Bapak Robi Mano, tadi memang ada proses tahapan yang agak panjang, karena persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk kami KPU Kabupaten Kupang membuka akses silon bagi mereka masih kurang, sehingga kita masih menunggu mereka melakukan perbaikan. Itu terjadi sampai dengan malam hari tadi, semua baru terpenuhi sehingga kami bisa memberikan akses silon ke mereka untuk melakukan unggahan-unggahan atau mengupload persyaratan calon yang harus dipenuhi. Untuk diketahui, paket merakyat diusung oleh 5 parpol yakni PKS dengan jumlah suara sah 4.441 suara, P3 sebanyak 2.965 suara sah, Partai Buruh sebanyak 6.190 suara sah, PKN sebanyak 5.194 suara sah, dan Partai Umat sebanyak 182 suara sah. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, pasangan Mario Richard bakal calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat mendaftar ke KPU. Seluruh berkas pencalonan telah diterima KPU Manggarai Barat dan dinyatakan lengkap. Berbeda dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya yang menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 menuju kantor KPU, pasangan Mario Richard lebih memilih berjalan kaki sejauh 1 km bersama 9 petinggi partai pendukung dan ratusan massa pendukungnya. Di kantor KPU Manggarai Barat, pasangan ini diterima oleh KPU dan kemudian menyerahkan dokumen pencalonan. ke KPU. Dari hasil verifikasi, KPU Manggarai Barat mengatakan dokumen pencalonan pasangan Mario Richard lengkap dan diterima. KPU Kabupaten Manggarai Barat menerima pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024 atas nama
Calon Bupati Kristo Mario Yosefino Pranda, SH.MH. Calon Wakil Bupati Richardus Tata Sontani, SIP MSI. Pendaftaran dinyatakan diterima. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Yohanes Don Bosco Do dan Marianus Waja atau yang dikenal dengan paket Yes Jilid 2 resmi mendaftar di KPU Kabupaten Nagekeo di hari terakhir jadwal pendaftaran. Berkas paslon ini dinyatakan lengkap oleh KPU Nagekeo. Diantar oleh ribuan masa pendukung, pasangan calon bupati dan wakil bupati Nagekeo dari paket Yes ini mendatangi kantor KPU untuk mendaftarkan diri. Calon ini diusung oleh sejumlah partai politik antara lain Nasdem, Golkar, Perindo, PKS, dan Gerindra. Turut hadir juga para ketua dan pengurus partai pengusung. Tiba di KPU, calon ini diterima secara adat oleh ketua dan komisioner KPU berupa pengalungan selendang yang menjadi ciri khas budaya Kabupaten Nagekeo. Ketua KPU Nagekeo Franciscus Huber Waso mengatakan, paket Yes yang merupakan pasangan bakal calon petahana secara resmi telah mendaftar ke KPU Kabupaten Nagekeo. Calon ini telah menyerahkan sejumlah persyaratan dokumen kelengkapan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh panitia. Paslon Yohanes Don Bosco dan Marianus Waja dinyatakan lengkap. Keduanya telah diberikan rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang akan berlangsung di Kota Kupang. Dari hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan baik dokumen persyaratan pencalonan maupun dokumen persyaratan calon, KPU Kabupaten Nagekeo menyatakan itu dokumen pencalonan memenuhi syarat pencalonan dan terhadap dokumen persyaratan calon dinyatakan lengkap. Dari hasil itu lebih lanjut KPU Kabupaten Nagekeo mengeluarkan surat pengantar kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy Kupang. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, paket Buciliu Army Konai mendaftar ke KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Jumat 29 Agustus pukul 16.00 WITA. Paket Buciliu Army Konai mendaftar ke KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Jumat 29 Agustus 2024 pukul 16.00 WITA. Andi Bresli Funu, Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menyatakan menerima berkas pendaftaran paket bumi dari koalisi 4 partai yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB, dan Partai Perindo dengan perolehan suara sah dari 4 partai besar dimaksud sebesar 82.388 total suara sah. Berdasarkan regulasi, tahapan, dan jadwal yang diberikan, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan langsung mengeluarkan rekomendasi pemeriksaan kesehatan kepada paket bumi untuk selanjutnya segera melakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Ben Boy di Kota Kupang. KPU TTS juga akan menerima 2 paket lainnya yang mendaftar hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah berdasarkan jadwal yang ditentukan, yakni paket KC Lakapu dari Koalisi PAN, PKS, dan paket Daniel Frans Oematan Uksam Selan dari paket non-kursi yakni PSI, PKN, dan Gelora. Yang pertama dari Partai Kebangkitan Bangsa, jumlah suara sah sebanyak 19.835. Yang kedua dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan total suara sah 26.534. Yang ketiga Partai Demokrat dengan jumlah suara sah 17.288. Dan yang keempat Partai Perindo dengan jumlah suara sah 18.731 dari total keseluruhan 82.388. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitado, TVRI NTT.
paket deodo dan paket jasa mendaftar ke KPU ND di hari terakhir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati ND periode 2024-2029. Beginilah suasana pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dari paket Iosepto T. Badeoda dan Dominikus Mere atau Deodo, serta paket Jafar Ahmad dan Justinus Sani atau Jasa. Di KPU Kabupaten ND terlihat ratusan pendukung kedua paket beriringan mengantarkan jagoannya masing-masing. Ketua KPU Kabupaten ND, Wilhelmus Hermanto Lose, menyampaikan hari terakhir ini ada 2 paket yang sudah melakukan pendaftaran. Di antaranya paket Deodo yang diusung Partai Demokrat dan PDIP, dan paket jasa yang diusung oleh Partai PKB dan Partai Non-Kursi seperti Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Bulan Bintang. Ia juga menyampaikan kedua bacalon berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan selanjutnya akan diproses dan diminta ke Kupang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Ben Boy. Ia berharap semua pendukung untuk menghindari tindakan serta isu sara agar pemilu kada di Kabupaten ND bisa berjalan dengan aman dan lancar. Di hari ketiga ini ada 2 paket yang mendaftar. Semua berkas setelah dicermati berdasarkan petunjuk dan nomenklatur serta regulasi yang berlaku, semua berkas dinyatakan lengkap. Yang selanjutnya akan kita lanjutkan pada tahapan verifikasi dan penelitian berkas. Yang kemudian nanti pada tanggal 22 September itu baru bicara penetapan pasangan calon. Jadi sekarang masih bakal pasangan calon. Dari Kabupaten ND, Obi Tani, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo secara resmi telah menutup pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati periode 2024-2029. Terdapat 4 pasangan bakal calon secara resmi telah mendaftar dan berkas pencalonannya dinyatakan lengkap. Sejak dibukanya pendaftaran bacalon kepala daerah Kabupaten Nagekeo, KPU telah menerima 4 pasangan bakal calon dari hari pertama pembukaan pendaftaran hingga batas waktu pendaftaran. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo, keempat bacalon yang mendaftarkan diri masing-masing yaitu paket Germang Emas yakni pasangan calon Elias Jo dan Marcelino Siku, paket Idol yakni pasangan Simplimanus Donatus Ada dan Gansalo Muga Sada, paket Yes yakni pasangan calon Yohanes Don Boscodo dan Marianus Waja, paket Master MK yakni pasangan calon Thomas Tiba Owa dan Deke Albertus. Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Franciscus Huber Waso menjelaskan keempat pasangan calon ini telah secara resmi mendaftar ke KPU dan segala berkas kelengkapan bacalon telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap. Keempat bacalon juga telah menerima rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang akan berlangsung di Rumah Sakit Ben Boy, Kupang. Tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 hari ini sudah ada 4 paket yang telah melakukan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Nagekeo di kantor KPU Kabupaten Nagekeo. Terhadap dokumen persyaratan, baik persyaratan pencalonan maupun syarat calon, untuk masing-masing paket itu dinyatakan memenuhi persyaratan, dan terhadap dokumen syarat calon untuk keempat paket tersebut juga dinyatakan lengkap. Kepada masyarakat Nagekeo dihimbau untuk tetap menjaga nilai-nilai keharmonisan dan kekeluargaan dalam berpolitik. Pilkada yang aman dan damai menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Ngada, Andreas Paru dan Moses Jala, mendaftarkan diri ke KPU Ngada pada hari terakhir pendaftaran dengan diantar oleh ribuan pendukung dan pengurus partai pengusung.
Datang dengan menggunakan kendaraan roda 4 terbuka, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Andreas Paru dan Moses Jala diterima oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan dihantar menuju aula KPU untuk dilakukan verifikasi berkas pencalonan yang diusung oleh 3 partai politik. Ketua KPU Ngada, Stefania Octaviana Meo mengatakan, pasca dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, paket APMJ akan diberikan surat rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan di Kupang dan situasi tetap kondusif selama proses pilkada berjalan tanpa hambatan maupun tantangan sehingga dapat mewujudkan pilkada yang demokratis dan bermartabat. Ini di hari ketiga pendaftaran di tanggal 29 Agustus 2024, KPU Kabupaten Ngada telah menerima salah satu lagi bakal pasangan calon dari paket APMJ. Kemudian prosesnya berjalan dengan lancar, membawa seluruh dokumen yang disyaratkan untuk proses pendaftaran. Kemudian diperiksa oleh teman-teman tim verifikator dan dokumen dinyatakan lengkap dan diterima. Berita acara yang telah ditandatangani bersama diserahkan pihak KPU kepada perwakilan paslon agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, syarat pencalonan pasangan bakal calon Bupati Maxing Keros dan Dr. Ronald dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Manggarai. Setelah bakal calon tersebut melengkapi syarat yang sempat dikembalikan oleh KPU pada pendaftaran 27 Agustus lalu. Di hari terakhir tanggal 29 Agustus 2024, bakal calon bupati dan wakil bupati Maxing Keros dan Dr. Ronald kembali mendatangi KPU membawa kelengkapan dokumen syarat pencalonan dan calon yang sempat dikembalikan KPU. Keduanya datang didampingi oleh ketua partai politik tingkat kabupaten yakni Partai PAN dan partai pengusung baru Perindo. KPU memeriksa dengan teliti dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai dokumen-dokumen tersebut. KPU menyatakan dokumen syarat pencalonan dan calon tersebut lengkap dan diterima setelah diperiksa dengan teliti oleh KPU, sehingga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati tersebut diberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan. Ketua KPU Rikar Pentor mengatakan, 3 pasang bakal calon yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Manggarai semuanya dinyatakan lengkap dokumen pencalonannya. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Timur, Sipri Luco dan LP Mensi, secara resmi mendaftarkan diri di kantor KPU Kabupaten Manggarai Timur. Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Timur, Sipri Luco dan LP Mensi, secara resmi mendaftarkan diri di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur. Ketua KPU Manggarai Timur Jeffrey Guido mengatakan, pasangan calon Bupati Manggarai Timur Siprianus Habur dan Lucius Modo diusung oleh Partai Demokrat dan Golkar. Sementara itu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur LP Tote dan Mensi Anam diusung oleh Partai Hanura dan PDI Perjuangan. Ketua KPU menambahkan semua dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Siprianus Habur Lucius Modo dan LP Tote Mensi Anam dinyatakan lengkap. Kedatangan bakal kedua paslon Manggarai Timur ini didampingi langsung para ketua DPC partai pengusung. Jeffrey mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Timur agar bersama-sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kemarin tanggal 28 sampai dengan hari ini sudah 3 bakal pasangan calon yang mendaftar. Kemarin dari paket Akur, hari ini dari paket Elemen dan paket Harum. Tentunya harapan kita pilkada kali ini akan dapat berjalan dengan aman, situasinya kondusif hingga nanti sampai dengan tanggal 27 November dan tentunya sampai dengan penetapan calon terpilih. Itu harapan kami sebagai penyelenggara. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT.
Calon pasangan bupati dan wakil bupati dari paket AT/AK resmi mendaftarkan diri ke KPU Belu. Paket ini diusung 5 partai politik dan dinyatakan memenuhi syarat pencalonan dan calon pada saat pendaftaran. Pantauan di Kompleks KPU Kabupaten Timur Tengah Utara, pasangan Yosef Valentinus de la Salle Kebo dan Camillus Elu merupakan pasangan pertama yang mendaftar dan hadir sekitar pukul 10 pagi pada hari kedua masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah 2024. Mengenakan pakaian adat daerah, keduanya datang ke KPU TTU dengan ditemani pengawal berkuda dan massa pendukungnya yang berarak dengan berjalan kaki dari Sekretariat Paket Tulus di Jalan Kenari, Kota Keva Mananu. Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi pendaftaran oleh pihak KPU, pasangan Paket Tulus yang mendaftar dengan modal 3 partai pengusung itu dinyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya, pasangan calon ini akan mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr. Ben Boy di Kupang. Pelaksanaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Bapak Yosef Valentinus de la Salle Kebo dan Bapak Camillus Elu ini dapat dilaksanakan lancar dan baik dan semua dokumen yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Timur Tengah sudah dilakukan verifikasi dan pasti lengkap dan diterima. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Yosef Valentinus de la Salle Kebo dan Camillus Elu diusung 3 partai koalisi yaitu PKB, Demokrat, dan PAN. Hingga hari kedua masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah 2024, baru terdapat 1 pasangan calon yaitu Paket Tulus yang mendaftar ke KPU TTU. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Ya, pemirsa, calon pasangan bupati dan wakil bupati dari paket AT/AK resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Belu. Paket ini diusung oleh 5 partai politik dan dinyatakan memenuhi syarat pencalonan dan calon pada saat pendaftaran. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Agustinus Taolin dan Julianus Taibere resmi mendaftarkan diri ke KPU Belu untuk mengikuti perhelatan Pilkada Belu tahun 2024. Paket yang diusung oleh 5 partai yakni Golkar, PKB, PSI, dan PKS menjadi paket ketiga yang mendaftarkan diri ke KPU Belu yang diawali dengan deklarasi di Gedung Olahraga LA Boni Atambua. Pasangan calon ini kemudian diantar oleh ribuan massa pendukung dan diterima pihak KPU Belu untuk selanjutnya melakukan tahapan registrasi sebelum penyerahan berkas calon dan pasangan calon. Pada saat pendaftaran, perwakilan paket ini menyerahkan berkas syarat pencalonan dan untuk dilakukan pemeriksaan atau dicocokkan pada aplikasi Silon. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dilakukan terhadap dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, pasangan calon ini dinyatakan lengkap dan dokumennya diterima oleh KPU Belu untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi sesuai regulasi. Perlu kami informasikan dalam tahapan pendaftaran dari tanggal 26 sampai dengan 29 Agustus sesuai jadwal, sampai dengan detik ini ada 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Belu yang sudah datang mendaftarkan diri di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu. Pada hari pertama tanggal 26 Agustus ada 1 pasangan calon dengan tagline Roman dari jalur perseorangan datang mendaftarkan diri dan status pendaftarannya kami nyatakan terima. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, pemirsa, bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati dari paket Sahabat Sejati mendaftar di KPU Kabupaten Belu dengan diusung 4 partai politik. Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati Belu diisi oleh bakal calon Willy Broduslai dan Vicente Hornay Gonçalves. Pasangan ini merupakan paket keempat yang mendaftar. Diiringi dengan tarian likurai, pasangan yang datang dengan balutan busana adat Belu diterima dan masuk ke kantor KPU Belu untuk melakukan registrasi tahap awal. Setelah melakukan registrasi, perwakilan dari paket Sahabat Sejati menyerahkan berkas syarat pencalonan dan calon untuk disesuaikan dan dicocokkan pada aplikasi Silon.
Pada pencocokan berkas pasangan ini, pihak KPU menyatakan lengkap dan diterima. Untuk selanjutnya diberikan rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Ben Boy Kupang. Untuk diketahui, paket Sahabat Sejati ini diusung oleh 4 parpol, yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Perindo. Yang terakhir, sebagaimana kita ketahui bersama tadi barusan kami berikan tanda terima untuk pasangan calon dengan tagline Sahabat Sejati. Jadi untuk sementara ada 4 pasangan calon yang sudah mendaftar dan kami terima. Kami tetap akan menunggu di sini hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Sekiranya jangan sampai ada yang datang untuk mau mendaftarkan diri, tetap kami menerimanya. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Flores Timur paket Breun 2024 pasangan Anton Hayon dan Matias Werong Enai yang diusung koalisi PDIP dan Gerindra secara resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Sementara berkas pasangan calon Petrus Kerong dan Mel Fernandes yang diusung partai non-kursi dikembalikan atau dinyatakan tidak lengkap karena syarat dukungan 10% suara sah pemilihan legislatif sebelumnya tidak terpenuhi. Arifin Atanggai, Koordinator Divisi Teknis KPU Flotim kepada wartawan menegaskan untuk salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang diusung partai non-kursi, yakni pasangan Petrus Kerong dan Mel Fernandes terpaksa ditolak. Berkas pendaftarannya karena syarat utama dukungan 10% suara hasil pileg tidak terpenuhi sehingga pihaknya tidak menerima berkas bakal paslon yang diusung partai non-kursi. Nah, kami ternyata periksa di Sipol, mohon maaf di Silon, ternyata suara sahnya belum cukup. Ternyata yang kami periksa Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Solidaritas Indonesia itu sudah ada surat keputusan, tetapi Partai Hanura sampai dengan pukul 23.59 tidak masuk ke dalam silon, sehingga surat keputusan daripada Partai Hanura belum masuk, maka total suara sah yang minimal 14.059 itu belum terpenuhi. Pantauan TVRI, paket Keren yang mengusung pasangan bakal calon Petrus Kerong dan Mel Fernandes tiba di kantor KPU Flotim dan mendaftarkan diri sebagai salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Flores Timur yang diusung koalisi partai non-kursi tiba di kantor KPU sekitar pukul 23.56 WITA. Tim pun langsung mendaftarkan paslonnya, namun dari hasil pemeriksaan data silon pilkada paslon ini baru menyelesaikan 68% pengunggahan data calon. Berkas pendaftaran paket tersebut dikembalikan KPU Flotim karena ada satu berkas persetujuan dari Partai Hanura yang belum dapat diinput. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut yang ingin maju menjadi calon bupati berpasangan dengan Carolus Mance gagal mengikuti kontestasi pemilu Pilkada Manggarai. Bakal calon Bupati Heribertus Ngabut yang juga Wakil Bupati Manggarai gagal menjadi kontestan pada Pilkada Kabupaten Manggarai. Pasalnya Heri Ngabut yang berpasangan dengan Carolus Mance tersebut tidak memperoleh partai yang cukup dan hanya memperoleh satu partai saja, yakni Partai Perindo. Partai tersebut tidak bisa mengajukan calon sendiri karena tidak memenuhi syarat jumlah suara. Hingga akhir masa pendaftaran 29 Agustus 2024, bacalon tersebut tidak juga mendaftar di KPU karena belum memenuhi syarat pencalonan. Saat dikonfirmasi ke KPU, Ketua KPU Rikar Pentor mengatakan, pada intinya KPU menunggu hingga pukul 23.59 WITA dan hingga sore 29 Agustus 2024 belum ada kabar atau informasi yang masuk terkait pendaftaran bacalon Heribertus Ngabut dan Carolus Mance. Prinsipnya kami menunggu tetap ada di sini, tetap di kantor KPU karena jadwal penerimaan itu masih sampai besok. Ya. Berarti sampai saat ini untuk besok belum ada informasi yang mendaftar ya? Karena besok ada informasi yang pasti. Ya, untuk kami menerima bakal pasangan calon lain yang mendaftar. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Sebanyak 90 personel gabungan keamanan diterjunkan dalam pengamanan pendaftaran bakal calon di KPU Ngada yang diikuti oleh 2 paket dengan pengarahan massa yang banyak, baik menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2.
Pengamanan dari personil gabungan Polres Ngada dan Kodim 1625 serta Satpol PP dan Dinas Perhubungan dilaksanakan selama pendaftaran 2 paket bakal calon bupati dan wakil bupati Ngada dengan membawa simpatisan partai maupun masyarakat pendukung lainnya dalam jumlah banyak sehingga personil gabungan harus kerja keras untuk mengatur konvoi kendaraan agar tidak terjadi kecelakaan. Selain mengatur arus lalu lintas kendaraan, personil gabungan juga ditempatkan di seputaran kantor KPU untuk menjaga keamanan dan sterilisasi pelintas kendaraan maupun rombongan pendukung yang akan mengikuti proses pendaftaran dengan menggunakan tanda pengenal yang sudah disiapkan oleh pihak KPU. Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman menjelaskan, penempatan personil sebanyak 90 orang disesuaikan dengan kondisi yang ada untuk memberikan rasa aman selama proses pendaftaran berlangsung. Masuk ke hari terakhir pendaftaran paslon bupati maupun wakil bupati yang ada di kabupaten yang ada. Dan kita sampaikan bahwa sampai detik ini terdaftar ada 2 paket paslon, baik itu bupati maupun wakil bupati yang sudah kita amankan dengan jumlah personil sebanyak 90 personil yang kita turunkan dalam kegiatan pengamanan ini. Alhamdulillah kita tidak menemui kendala apapun karena kebetulan warga masyarakat walaupun banyak namun tertib semuanya bisa kita kendalikan. Situasi ini tetap kita bisa pertahankan sampai pada saat nanti pemilihan dan juga pada saat penghitungan. Semoga apa yang diharapkan masyarakat kabupaten yang ada untuk mendapatkan pemimpin yang amanah dapat diperoleh dengan cara yang aman, tertib, tanpa ada konflik sosial yang berarti. Dari 3 hari pendaftaran yang disediakan oleh KPU Ngada, hanya 2 paket yang mendaftar dan dinyatakan lolos verifikasi berkas pendaftaran, sehingga lebih dibutuhkan pengamanan ekstra keras agar tidak terjadi gesekan antara pendukung yang dapat merusak maupun menodai pesta demokrasi di Kabupaten Ngada. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, peristiwa padamnya listrik di kantor KPU Flores Timur mewarnai prosesi pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati. Putusnya arus listrik di kantor KPU berlangsung kurang lebih 1 jam, namun aktivitas pemeriksaan dokumen calon tetap dilaksanakan. Pantauan TVRI di kantor KPU Flores Timur, dampak dari matinya listrik ini membuat warga pendukung bacalon kecewa. Dengan adanya gangguan teknis pada KWH meter di kantor KPU, staf KPU dengan sigap harus membuka jendela di aula penyerahan berkas paslon maupun di ruang pemeriksaan berkas pencalonan. Arifin Atanggae, Komisioner KPU Flores Timur kepada wartawan menjelaskan, secara teknis koordinasi lintas lembaga khususnya dengan pihak KPU Flores Timur dan pimpinan ULPP PLN Larantuka sudah dilakukan. Sebelum jadwal pelaksanaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati dengan tujuan agar pihak PLN memberikan jaminan agar sepanjang pelaksanaan pendaftaran, pihak PLN menjamin layanan pasokan listrik ke areal kantor KPU secara maksimal. Meski demikian, padamnya listrik di kantor KPU tidak mengganggu aktivitas pemeriksaan berkas syarat pencalonan bupati dan wakil bupati. Saya sampaikan bahwa secara internal KPU Kabupaten Flores Timur itu sudah berkoordinasi dengan PT PLN di Larantuka. Dan itu kita sudah lakukan sebelum pendaftaran di tanggal 27. Hasil koordinasi kami bahwa PLN juga sudah bersiap di sekitaran lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur. Namun hal yang terjadi tadi tentu di luar kekuasaan dari KPU Kabupaten Flores Timur, tetapi proses pelaksanaan pemeriksaan paket Prium 24 tadi berjalan secara lancar dan aman, sehingga tidak terganggu apapun seperti yang teman-teman media saksikan. Setelah putusnya arus listrik, tim KPU pun langsung berkoordinasi dengan tim reaksi cepat ULP PLN Larantuka untuk penanganan teknis. Tim TRC ULP PLN Larantuka menerjunkan 2 staf teknik untuk memperbaiki KWH meter di kantor KPU. Upaya perbaikan jaringan tersebut akhirnya membuahkan hasil dan listrik pun kembali menyala setelah menunggu kurang lebih 1 jam. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Aparatur sipil negara ditekankan untuk netral selama penyelenggaraan pilkada sehingga mendukung terciptanya pilkada yang jujur dan adil.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Manggarai Barat untuk tidak berpihak atau ambil bagian dalam kegiatan politik kampanye selama pilkada. Netralitas ASN menjadi sangat penting dalam terciptanya pilkada yang jujur dan adil. Bawaslu Manggarai Barat telah membuka sejumlah posko pengaduan bagi masyarakat yang menemukan adanya keberpihakan ASN atau adanya ASN yang ikut dalam kegiatan politik aktif. Bawaslu berkomitmen akan menjalankan fungsi pengawasan yang ketat kepada seluruh ASN di lingkup Pemda Manggarai Barat. Langkah kami sejauh ini yang kami lakukan imbauan sudah kami lakukan. Terakhir kemarin imbauan kami untuk pasangan calon maupun ASN untuk netral dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun, termasuk program kegiatan dalam bentuk apapun. Itu mungkin dalam waktu dekat mungkin akan ada inisiasi oleh kami deklarasi netralitas ASN sekaligus penandatanganan fakta integritas netralitas ASN. Diharapkan masyarakat dapat menjadi perpanjangan informasi bagi Bawaslu terkait segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama pilkada. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Anda kembali bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Penyiaran Indonesia melalui KPID Nusa Tenggara Timur melaksanakan fokus group discussion evaluasi siaran pemilu 2024 untuk lembaga penyiaran di Nusa Tenggara Timur terkait Pilkada serentak 2024. Komisi Penyiaran Indonesia melalui KPID Nusa Tenggara Timur melaksanakan fokus group discussion evaluasi siaran pemilu 2024 untuk lembaga penyiaran di Nusa Tenggara Timur terkait Pilkada serentak 2024. Menurut salah satu anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Alia, kegiatan yang diikuti oleh seluruh lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta yang ada di Nusa Tenggara Timur ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang fenomena siaran terkait Pilkada mendatang. Hadir sebagai narasumber adalah Alia, anggota KPI Pusat, yang menyampaikan materi terkait penerapan P3SPS. Amrunur Muhammad Darwan, anggota Bawaslu NTT Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, yang menyampaikan materi tentang pengawasan pilkada di NTT, serta Ana Dukana, jurnalis senior yang juga pengurus Aliansi Jurnalis Indonesia, yang menyampaikan materi terkait jurnalisme pilkada 2024 di Nusa Tenggara Timur. Semoga apa yang menjadi catatan-catatan di siaran pemilu kemarin tidak terulang kembali gitu ya. Jadi terkait ini kan masih KPU kan masih sedang membahas draft PKPU kampanye yang baru. Jadi kita tunggu saja nanti KPI akan mengeluarkan surat edaran terkait dengan apa yang ataupun himbauan apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga penyiaran dan apa yang seharusnya dihindari oleh lembaga penyiaran agar itu tidak terjadi pengulangan yang sama di seperti pemilu 14 Februari kemarin. Ia berharap agar lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran swasta mampu memberikan informasi yang benar sebagai penjernih informasi yang kurang benar dan masif beredar selama masa pilkada. Karena hal tersebut merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Kami berharap media menjadi pusat informasi yang informatif, memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat NTT seluas-luasnya. Jangan sampai memberikan pemberitaan-pemberitaan yang bohong, pemberitaan-pemberitaan yang makin membuat kericuhan politik
ataupun pemilu di Nusa Tenggara Timur ini. Kami berharap media menjadi, khususnya TVRI ya, karena sebagai lembaga penyiaran publik, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, karena satu-satunya harapan untuk sebagai penjernih informasi ini adalah lembaga penyiaran di tengah tsunami informasi di media sosial. Begitu kami berharap TVRI dan juga lembaga-lembaga penyiaran lainnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemilihan kepala daerah nanti dengan informatif, kemudian informasi-informasinya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang benar dan juga layak. Karena itu adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan layak tersebut. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Timur juga sangat mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia tersebut karena dapat membantu mereka mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif. Kegiatan ini sungguh sangat baik dan sangat positif ya. Kita perlu ada penyebaran informasi yang baik untuk mengedukasi ya, khususnya kami di Bawaslu soal kerja-kerja pengawasan. Ya, terutama juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif itu menjadi sangat penting, dan peran itu bisa dibantu ya disambung oleh teman-teman media. Tanpa teman-teman media tentu informasi-informasi yang penting yang mesti harus disampaikan dan terinformasikan kepada masyarakat ya ini tidak bisa tersampaikan secara baik. Dari Kota Kupang, Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Polres ND menetapkan BB berusia 58 tahun sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana dan santunan 3 ahli waris atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dan yang ada di perairan Kepulauan Seribu tahun 2021 lalu, yaitu sebesar 1,5 miliar rupiah. Kasat Reskrim Polres ND AKP Cecep Ibnu Ahmadi menyampaikan penggelapan dana santunan 3 ahli waris atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu tahun 2021 lalu. Berkasnya sudah lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri ND dan tersangkanya adalah BB. Adapun barang buktinya adalah rekening koran. Selain itu, ia menjelaskan lokus kejadiannya adalah di Batam dan rencananya tersangka dan barang bukti akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri ND. Atas kejadian ini pelaku dikenakan pidana pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Pantauan media saat konferensi pers, tersangka terus memarahi Kasat Reskrim dan mengatakan bahwa dirinya hanya sebagai korban sambil meminta media untuk mengambil gambar dirinya. Untuk diketahui, berdasarkan data yang diperoleh, uang 1,5 miliar ini dipakai oleh tersangka sebesar 467 juta rupiah untuk biaya operasional proyek di Batam. Sisanya sudah diberikan kepada korban. Kronologis kejadiannya berawal dari ada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada tahun 2021 di Kepulauan Seribu. Seiring berjalannya waktu ada asuransi kecelakaan yang diterima oleh ahli waris. Nah, ahli waris pada saat itu memberikan kuasa untuk pengurusan asuransi tersebut kepada tersangka saudara BB ini. Nah, kemudian pada saat uang itu dicairkan, saudara tersangka BB ini menguasai sebagian besar uang ahli waris yang sudah dicairkan. Adapun perusahaan yang mencairkan adalah PT Ciu yang berada di Jakarta. Kemudian sebagian diberikan kepada ahli waris, tapi sebagian besarnya dikelola sendiri oleh tersangka. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Ya, pemirsa, untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang jurnalistik, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Kupang, Komisariat FISIP Undana, mengadakan pelatihan jurnalistik bagi para pengurus dan anggotanya. Untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang jurnalistik, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Kupang, Komisariat FISIP Undana, mengadakan pelatihan jurnalistik bagi para pengurus dan anggotanya.
bertempat di Geraha Insan Cita Floba Morata yang juga merupakan kantor sekretariat HMI Cabang Kupang di Kecamatan Liliba. Sejumlah pengurus dan anggota HMI nampak antusias dalam mengikuti acara yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 23 hingga 25 Agustus 2024. Beberapa narasumber atau pengisi materi dari kalangan akademisi, baik dosen maupun praktisi pendidikan, serta jurnalis dari media elektronik dan cetak, juga bergantian memberikan materi dan pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Salah satu pengisi materi pelatihan jurnalistik tersebut adalah jurnalis TVRI Agung Prasetya. Pada kesempatan tersebut, ia diminta untuk membawakan materi tentang teknik reportase berita dalam sebuah pembuatan karya jurnalistik. Setelah selama kurang lebih 2 jam memberikan paparan dan materi yang disertai dengan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta, kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat pelatihan sebagai narasumber dan foto bersama dengan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kupang. Dari Kota Kupang, Agung Pras, Jindra Kevi, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemerintah memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus atau AMPK. Hal ini tentunya sebagai keberpihakan pemerintah dalam menjamin hak-hak anak yang seharusnya didapatkan oleh anak itu sendiri. Ini terhadap kekerasan pada anak, pemerintah tengah gencar melakukan berbagai upaya untuk menanganinya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, termaksud anak yang berkebutuhan khusus. Ruth D. Laiskodat, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTT menjelaskan, selain mendapatkan hak anak, anak penyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, lembaga pemerintah baik pada asas pemerintah daerah maupun vertikal, lembaga agama, lembaga sosial, pusat pengembangan anak, lembaga swadaya masyarakat, keluarga, media, serta pemangku kepentingan lainnya terkait upaya pemenuhan hak anak, penanganan AMK, serta penataan masa depan yang mandiri bagi anak secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi. Mengapa kita melakukan kegiatan ini? Kita mengetahui bahwa kekerasan anak terjadi makin marak di kota-kota termasuk di Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita harus mengambil suatu langkah yang masif. Salah satunya adalah memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat stakeholder. Apabila ada kekerasan, wajib melapor di SAPA 129 atau nomor telepon 08 111 129 129 atau boleh datang langsung ke UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Beringin Fontaine, Kupang, untuk datang melapor. Sosialisasi ini menghadirkan berbagai stakeholder terkait di Kelurahan Oebufu. Pemateri pertama Veronica Atta, Ketua LPA NTT, yang membawakan materi tentang peran dan upaya Lembaga Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Pemateri kedua Serlinda C. Asanam, yang merupakan psikolog yang membawakan materi tentang mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan pada anak dari perspektif psikologis dan langkah pencegahannya. Dari Kota Kupang, Diki Balo, Jindra Kevi, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi dari Kota Kupang tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media, Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Ninak Mufa dan saya Felmi Lobela beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.